sampaikan, kemenangan sudah di mana-mana. Di mana kita bergeser dari tradisi kampanye yang joget-joget, yang konser-konser, yang pasar malam. Ya, saya sebagai anggota tim kampanye Jokowi Ma'ruf juga pernah menyelenggarakan kampanye seperti itu di 2019. Analisis hitungan, dan tentunya saya selalu konsumsi data dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, ya. Dan sebagai seorang profesional yang meneliti data-data ini, saya bisa dengan sungguh-sungguh dan serius menyampaikan kemenangan sudah di mana-mana. Saya selalu sangat hati-hati, Ibu Bapak. Saya selalu sangat hati-hati untuk mencegah, jangan jumawa, ya, jangan over confident. Ya. Tapi tugas saya sebagai profesional adalah untuk memantau semua ini secara objektif. Ya. Dan bisa saya sampaikan, alhamdulillah, strategi kampanye kita membantu. Strategi kampanye kita efektif. Ya, apa strategi itu? Strategi kita adalah beradu gagasan, berkampanye atas dasar pemikiran, gagasan, ide, debat, adu data, adu gagasan, adu wacana, ya kan, adu konsep. Ya. Dan itu kalau kita pelajari sejarah pemilu di negeri kita, rasanya belum pernah terjadi seperti ini. Belum pernah. Ya, hanya seorang sosok seperti Haji Dr. Anies Baswedan yang bisa membawa revolusi mental seperti ini. Di mana kita bergeser dari tradisi kampanye yang joget-joget, yang konser-konser, yang pasar malam. Ya, saya sebagai anggota tim kampanye Jokowi Ma'ruf juga pernah menyelenggarakan kampanye seperti itu di 2019. Dan sekarang sebagai anggota tim kampanye Anies Mohaimin, saya membantu ikut menyelenggarakan kampanye yang total berbeda. Beda banget. Ya, saya kira Ibu Bapak sudah semuanya melihat, memantau, dan desak Anies di berbagai kota, slepet imin di berbagai kota, timnas, locker room timnas di berbagai kota. Ada yang usul saya bikin acara lempar lempong. Saya setuju sekali. Saya persilakan, waktu dan tempat persilakan, siapa yang mau lempar duluan.
tapi hasilnya luar biasa. Ya. Ibu bapak Pak Anies, Pak Muhaimin punya tim, ya, senjata rahasia, tim anak-anak muda yang cemerlang, ya, lintas kalangan, lintas golongan, lintas generasi, ya. Dan ketika ini sudah kita pikirkan, sudah sih lebih mereka daripada saya, ya, tapi kita bersama sudah kita pikirkan dari dua-duanya lalu, dari dua setengah 3 tahun yang lalu, ya. Karena wacana untuk Pak Anies nyapres itu sudah lama, ya. Dan sebagai contoh lagi, ya, di samping kita simpulkan, ini menarik. Kalau kita coba aja kampanye atas dasar gagasan. Ya. Kedua ini, berbagai karya baik, berbagai pencapaian Pak Anies sengaja tidak kita pamer selama nggak menjabat. Semuanya disimpan. Jadi sengaja kita selalu di ranking ketiga. Sengaja. Ya. Biar saja ada yang lain yang jauh sebelum waktunya di ranking pertama, biar habis amunisinya, mungkin jual ke posisi pertama, kemudian mempertahankan di posisi pertama selama 2 tahun itu tidak mudah, ya kan? Sementara semua amunisi, semua pencapaian prestasi itu sengaja kita simpan di gudang, ya, baru kita keluarkan pada saatnya, ya. Dan akhirnya ya kita sudah tahu lah, kita tidak perlu terlalu percaya dengan ya survei ya, tapi ada data-data yang lebih objektif, ya, dan hampir semua data objektif menunjukkan bahwa kita sudah bergeser dari posisi 3 ke posisi 2, ya. Nah, sekarang kuncinya adalah kita harus menang. Tentunya kita semua ketahui bahwa lawan kita menggunakan segala cara. Ya, saya pakai bahasa sopan, bahasa diplomatis. Saya bilang saja lawan kita menggunakan segala cara. Dan itu tentunya berat, ya, kita menghadapi lawan yang berat. Tapi kita sudah hitung, ya, kita sudah analisa, dan kita yakin kita akan menang. Nah, mungkin sedikit lagi, Bapak. Kemudian saya buka supaya sedikit diskusi, ya, kan? Mungkin tanya jawab. Tapi mohon berkenan singkat karena tempo saya sengaja dipadatin sama timnas, ya, supaya maksimal. Tapi sekarang begini, Bapak, di antara pendukung paslon sebelah udah banyak yang goyang. Ya, pertama karena nuraninya Pak Anies, nuraninya Pak Muhaimin, dan nurani ibu bapak semua. Nurani ibu bapak semua itu yang membuat orang berpikir 2 kali, membuat orang berpikir, wah, kayaknya lebih seru sebelah sana ya, kayaknya lebih inspiratif sebelah sana. Ya, jadi, oh ya, memang pasti ada pendukung paslon sebelah yang militan, yang fanatis, tapi terus terang kebanyakan terbuka, kebanyakan pemilih mereka lumayan terbuka, mereka juga cerdas, ya. Dan mereka mulai goyang. Nah, ini kunci kemenangan untuk kita ini, Bapak, ya. Jadi di samping merapatkan barisan, di samping mengkokohkan semangat antara kita, ya, para pendukung simpatisan, ya, yang sudah di 01,
nggak nyambung di Golkar, nggak nyambung antara elit partainya dengan akar rumput partainya. Itu sebenarnya udah dari awal. Jadi dengan kekuatan, ya, dengan bahkan ancaman, mungkin elit-elit parpol tersebut digalang untuk membentuk koalisi gemuk, tapi di bawah itu beda pendapat. Jadi karena itu di mana-mana kita keliling ada saja kader-kader dari parpol-parpol yang mendukung paslon lain malah hadir di acara Anies Mohaimin. Itu dari awal. Tapi sekarang dengan semakin banyak gagasan, semakin banyak ide, semakin banyak inspirasi di Anies Mohaimin, dengan semakin banyak blunder, semakin banyak fakta data yang nggak nyambung, ya, semakin banyak kontradiksi, semakin banyak, mohon maaf saya sekali lagi harus membantu diri pada bahasa-bahasa yang sopan. Ya, tapi saya kira itu Bapak udah tangkap ya, maksud saya. Ya, dengan semakin banyak kontradiksi, dengan semakin banyak hal yang kok beda ya dengan realita, itu semakin goyang memilih mereka. Ya. Jadi bagaimana caranya kita merebut hati dari parpol-parpol non pendukung, ya, parpol yang lain. Ya tentunya dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasul, ya kan, dengan kebaikan hati, dengan nurani, dengan teladan, ya, dengan ya penuh kebaikan lah. Ya, jadi ada analogi. Ya, kalau umpamanya kita kejar-kejar burung, ya burungnya akan terbang. Tapi kalau kita bangun sebuah taman yang indah, yang penuh dengan bunga, penuh dengan buah, datanglah itu semua burung ke kita. Jadi dalam kampanye Anies Mohaimin ini kita tentunya mengkampanyekan calon presiden, calon wakil presiden kita, tapi sekaligus kita membangun sebuah taman yang indah, yang isinya gagasan-gagasan indah, ya kan, aspirasi indah, harapan bagi semua, ya, adil dan makmur untuk semua. Ya. Saya kemarin mendapat kehormatan besar diundang oleh pimpinan Partai PKS, ya, untuk juga menyampaikan satu dua kata, dan saya selalu tersentuh kalau hadir di acara seperti hari ini. Ya, dan kemarin pun saya juga bilang, Ibu Bapak, pengamatan saya, ya, itu adalah bahwa antara orang-orang yang beriman, meskipun beda agama, itu cenderung lebih nyambung daripada antara orang-orang yang tidak beriman. Jadi saya sangat mensyukuri sekali lagi ini hal yang sensitif. Ya, kita harus peka, kita harus sensitif, kita hati-hati, kita selalu bergerak dan berbicara atas dasar empati, atas dasar hormat kepada sesama manusia. Ya, tapi saya sangat mensyukuri bahwa saya lihat semua elemen kampanye Anies Mohaimin itu cenderung kita orang yang beriman. Sekian.